Sobat UT dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali dan saya Audrey Chandra bisa bertemu dengan Sobat UT di rumah atau sekarang lagi di mana aja nih. Dan hari ini tentunya podcast ini akan membawa informasi atau info-info tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Tapi sayangnya hari ini kita lagi nggak ngebahas perkuliahan, cuma ini adalah hal yang mungkin ditunggu-tunggu sama mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Universitas Terbuka. Karena Universitas Terbuka sekarang sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Dan hari ini narasumber yang akan datang akan menjelaskan gimana sih caranya mendaftar di Universitas Terbuka, apa aja sih syarat-syaratnya yang mungkin sudah ditunggu nih informasinya sama Sobat UT di rumah atau calon mahasiswa Universitas Terbuka Lampung dengan podcast yang berjudul Kenapa sih harus daftar UT? Harus dong, karena UT punya banyak kelebihan. Tapi jangan Audrey deh yang balas atau Audrey yang jawab ya. Mungkin narasumber Audrey hari ini yang akan menjawab dengan rinci karena sudah ditemenin sama manajer marketing dan registrasi Universitas Terbuka Bandar Lampung, ada Bapak Sugianto SIP, dan penanggung jawab bidang registrasi dan ujian Bapak Budiman Ruliansyah Eskom. Kita sapa dulu. Halo, gimana kabarnya? Sehat, halo Mbak. Ya, sehat Mbak Audrey. Sehat tapi lu masih kayak sehat Mbak Audrey. Jadi sebenarnya sehat nggak nih Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi halo Sobat UT dimanapun kalian berada. Kita sekarang akan melakukan podcast ya. ini gitu ya. Oke. Ini sebenarnya podcast ini belum lama comeback nih, karena sebelumnya kita sempat hiatus dulu ya. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman dari marketing dan registrasi dan juga ada ujiannya dari Mas Budi ya. Mas Budi apa sama mengenal Pak Bapak, abang-abang apa gimana nih? Bapak aja ya. Pak Yanto. Oke, ya mungkin sebelumnya kita ngobrol tentang registrasi atau pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka Lampung. Boleh dulu dong disapa mahasiswa baru atau Sobat UT di rumah dari Pak Sugianto dulu. Halo Sobat UT dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya, selamat sore. Saya selaku manajer marketing dan registrasi di UT Bandar Lampung. Silakan ikut acara ini sampai dengan selesai ya. Iya, terima kasih. Harus banget ya. Nah setelah itu Mas Budi deh, Pak Budi. Oke, halo Sobat UT dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Budiman Ruliansyah Eskom. Saya sebagai penanggung jawab registrasi dan ujian. Registrasi dan ujian. Ini kalau misalkan dilihat kan Pak Yanto ini ada di bidang marketing dan registrasi. Ya, Pak Budi ada di registrasi dan ujian. Kita garis bawahin registrasinya aja ya. Okay. Karena kan kita lagi mau ngomongin registrasi mahasiswa baru Universitas Terbuka. Tapi sebelumnya Universitas Terbuka ini kan terkenal dengan pembelajaran jarak jauh. Betul. Jarak jauh yang seperti apa sih? Biar nanti Sobat UT lebih mengerti lagi, boleh dong dijelasin. Apa sih maksudnya pembelajaran jarak jauh itu? Proses pembelajaran jarak jauh artinya begini. Di mana si pengajar dan peserta didik atau mahasiswa berada dalam lokasi yang berbeda tempatnya, gitu kan. Di lokasi rumah masing-masing bisa. Yang satu yang dosennya ataupun disebut tutor itu di rumah juga bisa. Bisa gitu. Juga ya gitu ya. Jadi nggak terkendala dengan ruang dan waktu. Oh ya, jarak, ruang dan waktu ya gitu. Atau sebenarnya bisa nggak kalau saya bilang pembelajarannya itu online? Boleh dikatakan online ya, karena lebih mudah lagi ya dan efektif itu Mbak. Oke, gitu ya. Jadi memang pembelajarannya bisa dibilang online, tapi yang tadi perlu digarisbawahi itu adalah tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu. Betul. Jadi bukan cuma pacaran aja ya, ada jarak jauhnya ya. Ini untuk perguruan tinggi jarak jauh juga ada nih Universitas Terbuka. Tapi kalau ngomongin tentang registrasi mahasiswa baru, ini pendaftarannya sudah dibuka belum sih Pak? Untuk pendaftaran saat ini sudah dibuka Mbak. Sudah ya? Sudah berjalan, registrasi udah berjalan di 2024 ganjil ini ya. Untuk yang pembukaan registrasi pribadi ya, itu tanggal 6 Maret ya 2024 sampai dengan kalau nggak salah 7 Agustus ya, Rabu 7 Agustus. Nah, jadi itu agak ringnya agak panjang ya. Lumayan panjang ya Pak ya. 6 Mei. 6 Mei. 6 Mei sampai 7 Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Lumayan ya, ada sekitar 2 bulan ya. Iya. Jadi ini nggak ada alasan untuk Sobat UT yang mungkin mau mendaftar
Jangan nanti-nanti tiba-tiba nggak kerasa 2 bulan sudah lewat aja gitu ya. Nah tapi kalau untuk pembelajaran ini banyak banget pertanyaan dari Sobat UT tentang SIPAS dan non-SIPAS. Karena calon mahasiswa ini bingung apa sih yang harus dipilih gitu. Nah itu boleh dijelasin dong, apa sih SIPAS dan non-SIPAS itu? Oke, untuk SIPAS dan SIPAS ya. Jadi kita kan di universitas terbuka ya. Kita memberikan layanan bebas untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa kita. Boleh pilih sistem paket semester, itu kita singkat dengan SIPAS. Oh, SIPAS itu Sistem paket semester, betul. Itu adalah SIPAS. Sedangkan untuk non SIPAS berarti kita non sistem paket semester. Nah, yang membedakan antara SIPAS dan non SIPAS. Kalau SIPAS itu mahasiswa per semesternya sudah mata kuliahnya sudah terukur, sudah tersistem. Jadi setiap semester dari semester 1 sampai semester akhir itu mata kuliahnya sudah diambilkan oleh sistem di universitas terbuka. Nah, kalau misalkan mahasiswa pinginnya satu atau 2 mata kuliah yang diambil setiap semesternya, itu silakan pilih layanan non SIPAS. Oh, jadi kalau misalkan mau yang apa ya, simpel gitu ya, nggak perlu pilih-pilih mata kuliah lagi, boleh pilih yang sistem SIPAS. Ya, betul. Jadi kan kalau SIPAS mereka tinggal terima aja. SIPAS sudah paket, udah dapat modulnya juga, bukunya gitu kan. Kemudian dari pas pilih juga lokasi ujiannya tinggal pilih seperti itu. Non SIPAS itu kalau misalkan mereka yang pengennya cuma 1 mata kuliah, nggak mau memberatkan gitu. Oh iya gitu. Karena kan kalau SIPAS kan biasanya ada yang 5 mata kuliah, atau 6 mata kuliah gitu kan, dan biayanya pasti berbeda gitu kan. Nah kalau mereka yang ingin ya cuma biaya minim gitu kan, mungkin ada mengambil 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, nggak terlalu banyak gitu kan, silakan yang non SIPAS. Non SIPAS. Gitu. Jadi ibaratnya kalau non SIPAS ini yang lebih ketengan. Ketengan. Ya. Lebih ketengan. Tapi kalau untuk SIPAS sendiri itu kan paket. Betul. Apakah ada jenis-jenis SIPASnya atau SIPAS itu ya udah SIPAS aja dan juga non SIPAS pembedanya? Oke, untuk yang SIPAS itu masuk kerucuk lagi, ada lagi jenis-jenis yang SIPASnya. Ada lagi beberapa ya. Jadi yang pertama itu adalah SIPAS non TTM. SIPAS non TTM? Ya, SIPAS non TTM itu adalah SIPAS sistem paket semester yang non tatap muka, non tutorial tatap muka. Jadi semuanya online, betul. Jadi mereka pembelajarannya nanti melalui learning. Nah, kemudian yang kedua kita ada namanya SIPAS semi. SIPAS semi. SIPAS semi, sistem paket semester semi. Dalam artian semi itu dia hanya 3 mata kuliah yang di TTM-kan. Yang tatap muka? Yang tatap muka. 3 mata kuliah tatap muka. Atau yang sekarang kita biasanya juga menggunakan webinar, tutorial webinar. Sedangkan 3 mata kuliah yang lainnya atau mungkin 4 itu secara online di e-learning. Itu adalah SIPAS semi. SIPAS semi, betul. Yang terakhir kita ada namanya SIPAS penuh. SIPAS penuh. SIPAS penuh. Nah, jadi kalau yang tadi SIPAS non TTM, non tatap muka, SIPAS semi hanya 3 yang tatap muka. Kalau yang SIPAS penuh itu seluruh mata kuliah yang dia tempuh di semester itu semuanya full tatap muka. Semuanya full tatap muka. Tapi kolaborasi ya antara tatap muka dan tadi yang webinar itu ya. Ya, bisa tatap muka, bisa webinar. Nanti tergantung dari mahasiswanya berminat mau yang tatap muka atau yang webinar, itu boleh pilihannya kembali ke mahasiswa. Tapi mungkin tambahan pertanyaan Audi sedikit, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri biasanya SIPAS atau non SIPAS paling banyak diambil yang mana? Untuk peminat di UT Bandar Lampung nih ya khususnya ya, itu secara besar banyak pilihnya SIPAS non TTM. SIPAS non TTM ya? Karena online? Karena online, jadi nggak perlu repot-repot lagi kemana-mana gitu kan. Beda dengan yang universitas konvensional yang harus wajib datang ke kampus untuk belajar, kuliah. Nah, sedangkan kita di UT yang ngambil SIPAS non TTM itu bisa di mana aja, kapan aja, nggak masalah. Itu salah satu ini ya, daya tarik dari universitas terbuka ya. Tapi juga sebenarnya kalau itu kan tadi ada kayak sepilan dikit, daya tariknya itu dari SIPAS non SIPAS, bisa online yang itu ya. Dan mahasiswa menurut Audrey juga atau sobat UT di rumah ini harus tahu secara mengerucut tuh, karena ternyata banyak banget informasi SIPAS non SIPAS, istilah-istilahnya banyak banget. Jadi sebelum daftar itu mungkin cari informasi sebanyak-banyaknya dulu ya tentang istilah-istilah yang ada di universitas terbuka. Nah, tadi udah ngomongin kayak spill dikit keunggulan dari itu tuh, kemudahan di kuliah online-nya nih. Boleh dong coba ceritain keunggulan-keunggulan apa sih yang disediakan oleh universitas terbuka, khususnya Universitas Terbuka Bandar Lampung. Oke, keunggulan nih. Pak Yanto ke saya, Pak? Saya ya, Pak ya? Boleh. Boleh. Jadi keunggulan di UT nih itu banyak banget ya Mbak Audrey ya. Jadi ya salah satunya kita pasti perguruan tinggi negeri. Oh iya betul. Jadi jangan sampai salah kaprah. Orang taunya UT itu adalah swasta. Di sini kita tekankan UT itu adalah perguruan tinggi negeri pastinya ya. Yang di rumah nih lagi nonton pengen daftar UT tapi takutnya swasta negeri. Kemudian kita juga pelopor perguruan tinggi yang jarak jauh di Indonesia. Jadi waktu zaman COVID-19 di tahun 2020 itu hampir kebanyakan yang universitas konvensional lainnya
Untuk belajar secara daring itu belajar dari UT. Oh, dari UT. Iya, Wah, mereka belajar dari pelopor UT. belajar. Kayak baru sekarang ya, kita udah dari dulu Iya, nih. kita udah dari tahun 1984 Iya, istilahnya ya. belajar secara daring seperti itu. Luar biasa ya. Nah, Terus apa lagi tuh? Kemudian juga kita sudah terakreditasi BAN-PT secara nasional baik itu internasional, ICDE ya, itu lembaga Oke. internasional yang banyak kita akreditasinya A. Oh, ya. akreditasinya. Jadi kita A. banyak akreditasi yang A. Kemudian juga biaya SPP kita juga murah, gitu. Kemudian biaya pendaftarannya cukup Rp100.000 saja. Wah, Jadi sangat murah. Rp100.000. Rp100.000 sudah bisa daftar menjadi mahasiswa UT. Udah bisa jadi mahasiswa. Kemudian kita juga tidak ada sistem drop out, tidak ada skripsi, kemudian juga sistem yang terbuka itu fleksibel, bisa tidak ada batasan usia dan ijazah ya. Oke. Jadi mau ijazah mau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu atau 5 tahun itu boleh, silakan. Wah, luar biasa. Batasan usia juga tidak ada. Wah, luar biasa. Satu Ini lagi mungkin. masih ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Kayaknya Banyak, banyak enggak banget tuh, sebenarnya. banyak, ya. Apa lagi tuh, Pak? Ini fleksibelnya numpang ujian bisa di seluruh Mestruka di seluruh Indonesia. Di mana aja? Iya. Oh, mungkin ujiannya bisa pindah kemana-mana Bisa gitu ya. sesuai Oke. mahasiswa domisilinya di mana. Oh gitu, wah luar biasa nih. Tadi saya pengen nanya apa lagi nih, apalagi kayak kalau di ini bisa nyampe 4 jam gitu. Ini keunggulan universitas terbuka luar biasa loh. Jadi tadi yang saya garis bawahi adalah terakreditasi juga. Jadi jangan ragu-ragu nih mau daftar universitas terbuka, jangan apa dijadikan alternatif. Padahal universitas terbuka juga pilihan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi. Apalagi online ya, bisa Iya, jarak betul. jauh ya. Tuh. Kalau untuk ini kan mungkin keunggulannya. Kalau program studinya ada apa aja tuh Pak? Dan mungkin di Bandar Lampung jurusan yang paling favorit apa tuh Pak? Program studi atau jurusan Kalau favorit? untuk semua program studi di UT dari yang udah terakreditasi maupun yang dalam proses Iya. itu sekitar 45-an. 45 Ya, 45-an. Dan yang tren sekarang itu semester kemarin ya, Ya, itu di manajemen, Mbak. manajemen. Ya, itu sekitar 3.000-an Oke. lebih ya, jumlah peserta peminatnya. Terus disusul dengan hukum, terus akuntansi dan komunikasi. Oh, ada manajemen, hukum, akuntansi, juga ilmu komunikasi. Itu yang non FKIP ya, yang non PGSD atau non PG PAUD. Banyaknya itu, Mbak. Oh, PGSD PG PAUD juga Ada, favorit gitu favorit ya, Pak? juga, iya. Oh, luar biasa. Ada sekitar 40 ya, 45 ya. iya. 45. Sekarang kan 45. kita juga akan dibuka lagi prodi-prodi baru ya. Betul. Nah, sekarang yang lagi digaungkan itu untuk prodi PGSD atau PG PAUD yang tidak memakai surat keterangan mengajar. Oh, gitu. Di kapan tuh Pak? Apakah sudah dimulai? Ya, di 2024.2 ini. Di semester ini? Enggak menjadi ini. Wah, Iya. jadi semester ini kalau misalnya untuk calon guru di luaran sana Yang- bisa mendaftar di universitas terbuka. Bisa yang langsung dari SLTA Oh, gitu. maupun yang dari yang sudah mengajar. Itu namanya PGSD prajabatan dan dalam jabatan. Dalam jabatan. Dalam Gitu. jabatan. Oh, gitu berarti. Iya. Siap-siap nih Pak. Siap-siap, Mahasiswa UT iya. bakal lebih ramai lagi nih. Insya Allah, insya Allah. Ini memang salah satu kemudahan juga ternyata yang baru lulus SMA sekarang sudah bisa mendaftar di PGSD dan PG Bisa PAUD. tanpa surat keterangan mengajar. Betul, tanpa surat keterangan mengajar. Siap-siap nih harusnya nih. Siap-siap persyaratannya juga nanti ya. Persyaratan akan kita bahas lagi. Kalau untuk akreditasi tadi sudah dijelaskan ya, kita terakreditasi BNPT dan Ya, juga ICD. Ya. ICDE karena memang di bukan maksimal, kebanyakan itu akreditasinya A. Iya, betul. Oke, ini Kalau mungkin prodinya ya A dan B ya banyak. A dan B. Iya. Tapi udah cukup membanggakan lah untuk universitas terbuka ya. Jadi kalau misalkan sobat UT nih mau daftar atau mau infokan kepada teman-teman, rekan atau saudara dan lain-lain boleh daftar di universitas terbuka. Apalagi ini ada program baru dari universitas terbuka yang memang membuka program prajabatan untuk PGSD dan PG Betul. PAUD. Boleh dikoreksi ya Pak kalau misalnya saya salah Iya. nih Pak. Saya juga semangat nih untuk ngajak sobat UT untuk daftar di universitas terbuka yang mungkin sudah ada gap year karena tadi ada kemudahan untuk gap year bisa daftar di sini. Tapi mungkin kita akan bahas lebih banyak lagi. Sobat UT jangan kemana-mana, tetap di podcast Universitas Terbuka sumbernya informasi. Saya sampai lupa nih jadinya.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. UT menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUT. Aplikasi MyUT ini hadir untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Aplikasi MyUT ini sudah menerapkan teknologi single sign-on atau biasa dikenal dengan SSO. Aplikasi ini merupakan sistem layanan autentikasi guna membantu mahasiswa dalam proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu login dengan akun Office 365 untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Melalui MyUT, mahasiswa sudah dapat melihat dashboard personal, diantaranya adalah data mahasiswa dan perkembangan akademik mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa akan melihat status pembayaran dan mata kuliah yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat pengumuman dan kalender akademik. Informasi yang mudah didapat melalui WhatsApp dan email mahasiswa. Pembayaran yang mudah karena sudah menerapkan teknologi to-C2P. Fasilitas lain adalah mahasiswa juga dapat langsung masuk ke laman tutorial online, tutorial webinar, dan praktik-praktikum tanpa harus melakukan login ke aplikasi masing-masing. Begitu pula dengan layanan lainnya seperti registrasi, bahan ajar, ujian, kegiatan kemahasiswaan, dan yudisium. Mahasiswa cukup pilih layanan yang diinginkan dan otomatis masuk ke aplikasi yang diinginkan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur chatbot untuk memudahkan mahasiswa dalam menunjang proses belajarnya. Fasilitas lain pada MyUT adalah mempermudah mahasiswa untuk mengetahui lokasi ujian, dikarenakan dalam MyUT sendiri terdapat fitur KTPU yang akan terhubung dengan maps lokasi ujian sesuai dengan UPBJJ-nya masing-masing. Dengan hadirnya MyUT dalam dua versi, yaitu versi website dan versi mobile, mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja. Kembali lagi di podcast informasi Universitas Terbuka Bandar Lampung, sumbernya informasi. Masih bersama narasumber saya, ada Bapak Sugianto dan juga Bapak Budiman yang masih ngobrolin tentang registrasi atau pembukaan pendaftaran Universitas Terbuka Bandar Lampung. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang keunggulan-keunggulan, terus sebenarnya apa sih sistem pembelajaran dari Universitas Terbuka. Nah, tadi kan sudah di-spill juga nih akreditasi dari prodi-prodinya itu kebanyakan A dan juga B ya. Betul, Pak ya. Iya, nah, tapi mungkin Sobat UT di rumah atau calon mahasiswa yang sekarang sedang menonton itu berpikir nih, sebenarnya kalau untuk ijazah Universitas Terbuka ini bisa nggak sih dibawa untuk melamar ke pekerjaan atau bahkan melamar PNS gitu, Pak, CPNS gitu, bisa nggak Pak? Sangat bisa sekali Mbak, ya, untuk melamar CPNS atau PNS, karena dulu tahun 2019 itu kan UT itu dapat rekor muri ya, untuk penerimaan CPNS yang terbanyak ya. Oh gitu. Ya, jadi persaingannya ketat, tapi alhamdulillah yang lulusan UT banyak diterima gitu. Banyak banget ya diterima nih. Ini kalau misalkan ada Sobat UT yang nonton dan memang sudah keterima PNS atau CPNS, boleh dong komen di bawah ya. Iya, testimoni ya boleh. Iya, testimoni ya. Berarti kan kalau misalkan UT itu memang TOP BGT. Mungkin saya tambah sedikit ya Mbak. Boleh, Jadi boleh. ijazah UT itu bisa dipakai apa enggak? Jadi yang pastinya
terkait dengan bisa dipakai di BUMN ataupun CPNS ataupun di tempat-tempat lainnya, itu pasti bisa dipakai karena kebanyakan itu mereka butuh minimal akreditasi yang B. Oke, Ya, jadi gitu. ijazah itu butuh dari program studi yang akreditasinya B. Sedangkan di UT kita itu sudah banyak yang A. Oh, Jadi nggak iya, perlu iya, dilakukan lagi, itu ijazah bisa untuk dipakai dilamar kerja dimanapun. Oke, Teman-teman bener nanti ya. yang mau lamar kerja di mana itu bisa dipakai. Jadi jangan ragu-ragu lagi deh untuk daftar universitas terbuka ini. Dengan nonton podcast ini sudah dapat informasinya tuh. Jangan ragu dan harus daftar di universitas terbuka. Nah, kalau misalkan ada yang mau daftar, persyaratannya apa aja nih Pak? Apakah setiap jurusan beda-beda atau gimana? Boleh dijelasin Pak? Ya, oke, untuk persyaratan kan OT itu ada S1 ya, ada juga program apa pasca sarjana gitu kan. Nah, untuk S1 sendiri itu kan seperti biasa, yang penting ijazah ya, ada punya ijazah Lika Lister Bahasa yang jelas ada di Pangkalan PD Dikti. Oke. Itu kita nggak abal-abal ya, nggak bisa nerima sembarangan kan. Iya. Nah, itu kan. Terus yang kedua foto, mungkin foto berwarna yang 4x6. Ya jelas KTP. Siapa lagi Pak Budi kira-kira? KTP, pas foto, kemudian ada formulir ya yang perlu Iya. diisi oleh teman-teman sobat UT yang mungkin mau daftar nantinya. Itu kalau formulir nanti bisa diunduh di website kita ada. Jadi di UT ACID kemudian /formulir itu bisa diunduh semua formulir persyaratannya. Oke, jadi memang persyaratannya nggak banyak yang terlalu susah gitu ya. Ada KTP, fotokopi ijazah, dan ya. lain, dan formulir-formulir yang bisa di-download tadi Hanya ya. simple segitu aja. Tapi kalau memang mau yang apa namanya? ahli kredit gitu kan, yang masukan dari D3 atau yang lanjut sebelumnya kuliah lanjut gitu ya? kuliah gitu. D3, D2, D1 mau lanjut S1 itu bisa. Oh bisa, di universitas terbuka ya? Tetap bisa. Bisa. Oke, apakah pendaftarannya pendaftaran dan juga persyaratannya beda-beda gitu? Untuk yang dari RPL itu kita sebut Sama RPL aja. ya, atau ahli kredit. Itu sebenarnya sama dengan yang S1 umum. Mungkin tambahannya kayak transkrip seperti itu. Oh iya, transkrip ya. Dan lagi kita kalau misalkan untuk yang baru lulusan SLTA, yang tahun ini tahun 2024 berarti ya. Iya. Tahun 2024 mereka baru lulus mau daftar UT langsung bisa menggunakan SKL. Oh, pakai SKL bisa Pakai SKL juga? boleh. Nggak harus ijazah? Nggak harus menunggu ijazah keluar. Wah, ini juga banyak banget nih yang nanya tuh, apakah bisa daftar pakai SKL? Iya. Mungkin ada sempat beberapa semester nggak bisa ya gitu, tapi untuk semester ini Bisa. sudah bisa, luar biasa nih. Saya yakin deh kalau kayak gini mahasiswa Universitas Terbuka Bandar Lampung makin banyak nih. Ya, Siap-siap paling ya. ada Pelayanan tambahan nih aja. yang agak susah. Ada Mungkin Pak? ada tambah sedikit ya. Boleh, boleh, Jadi, boleh. Karena untuk yang dia mengambil ahli kredit atau RPL itu disarankan itu prodinya atau pilihan layanan SIPAS-nya, layanannya itu SIPAS non TTM yang disarankan. Oh, non TTM Pak? Ya. Oke. Karena dia mungkin ada pembebasan mata kuliah di beberapa semester gitu. Bukan SIPAS non Pak, non SIPAS. Non SIPAS. Justru malah non SIPAS. Non SIPAS. Ya, karena gini ya teman-teman, yang mungkin nantinya kalau misalkan yang mau mengambil ahli kredit gitu, itu mereka ada asesmen. Nah, jadi asesmen yang dari fakultas kita. Nah, itu mungkin semua mata kuliah itu belum tentu dibebaskan gitu. Ada misalkan contoh seperti ini. Mata kuliah A gitu. Iya. Di universitas sebelumnya dia jumlah SKS-nya yaitu 3. Iya. Sedangkan kita di UT itu adalah 4 SKS. Oh, itu berarti oke. dia wajib tempuh lagi. Wajib tempuh ya? Iya, Oke. seperti itu. Bukan Tapi- wajib tempuh satu SKS-nya lagi, bukan? Nggak bisa. Jadi tetap yang 4 SKS di UT itu harus ditempuh semuanya gitu kan. Oh, memang ada beberapa persyaratan yang mengharuskan mata kuliah tersebut ditempuh kembali ya gitu. Iya. Karena ada persyaratan ya dijalanin aja lah. Jadi pilihannya ya harus non paket, non SIPAS berarti. non paket non-SIPAS, ya. iya. Oke, gitu. Jadi kalau untuk RPL atau alih kredit perpindahan mahasiswa itu bisa. Oh, ini khusus yang pindah aja atau DO atau bagaimana nih? Jadi boleh yang memang udah lulus, yang punya ijazah, atau yang D3 mungkin D3, ya? D3, D2, D1 sudah lulus mau daftar S1 di UT itu bisa menggunakan ijazah dia. Oke. Kalau misalkan yang DO ataupun yang keluar dari universitas sebelumnya mau masuk UT dengan RPL itu juga bisa. Oh, juga bisa ya? Juga bisa. Oke, maksudnya perpindahan yang semesternya belum selesai itu mau pindah ke sini masih bisa. Iya, bisa. Nah, itu dia salah satu kemudahan UT lagi tuh, mau dicari apa lagi ya misalnya mau daftar di UT. Nah, kalau untuk tadi kan ada paket SIPAS atau sistem paket semester. Ada yang ketengan juga. Iya. Itu kan berhubungan sama biaya ya. Betul. Kalau untuk biaya gimana nih di Universitas Terbuka? Pendaftarannya sih 100.000 ya. Iya. Murah loh, beli kuota cuma dapat berapa giga. Kalau untuk pendaftarannya gimana Pak? Kalau yang untuk non SIPAS ya, non sistem paket semester
itu antara 36.000 per SKS sampai dengan 78.000 per SKS. Non SIPAS. Ya, tapi sesuai dengan prodi yang diambil ya. Ya, sesuai dengan pilihan program studinya. Oke. Gitu. Kalau yang untuk sistem paket semester sendiri sih itu di antara 1.390.000 sampai 1.750.000 kali ya. Ya, dari 13 sampai 17 Pak kurang Ya. lebih. Kalau untuk sistem paket non tatap muka, Ya, oke, non tatap muka. non TTM, Non gitu ya? TTM. Ya, betul. Terus untuk SIPAS paket-paket lainnya gimana tuh? Kalau SIPAS semi atau SIPAS penuh itu biaya beda lagi. Oh, biaya Karena kan beda ada lagi. tatap muka. Jadi kalau SIPAS semi itu kurang lebih antara sekitar 1,7 ke atas lah gitu. Oke. Tergantung program studinya juga gitu ya, karena beda-beda. Kalau SIPAS penuh yang jelas lebih mahal lagi. Jadi sekitar 2 juta ke atas. Oh, karena pertemuan tatap mukanya lebih banyak. Iya, gitu ya. betul. Jadi bisa dibilang mulai dari 1 jutaan ya Pak ya? Dimulai dari 1 jutaan. 1 jutaan misalkan nih SPP. SPP-nya, UKT-nya 1,3, terus nanti nabungnya kan 1 semester ya 6 bulan ya? Per 6 bulan. Nabungnya mungkin sekitar 200 atau 300 ribu Kurang ya lebih, per ya. bulan ya dari gaji ya. Iya ampun. Dan itu biaya itu udah nggak ada biaya-biaya lain lagi. Udah nggak ada? Jadi murni dia 1,3 itu udah semua all buku in. udah buku dapat. Oh buku udah dapat. Buku udah dapat. Kalau alma mater gimana alma mater? Nah, alma mater terpisah Oh, alma mater sendiri. terpisah ya. Nah, jadi beli Lebih lagi. murah ya. Iya. Nah, biasanya itu yang tadi disebutkan mungkin biaya terjangkau dari universitas terbuka ya untuk biayanya kuliahnya mulai dari 35.000 tadi ya, tapi itu per SKS, tapi ada juga yang paket itu sekitar 1 jutaan. Jadi tinggal nanti sobat UT atau calon mahasiswa cari sendiri nih kira-kira saya lebih cocok di mana gitu ya. Tadi juga memang UT ini kan terkenal dengan kuliah online. Betul. Ada nggak sih kelas karyawannya? Karena banyak banget yang nanya di Instagram, di TikTok. Ada nggak, Mas Budi? Bisa nggak daftar kelas karyawan gitu? Oke, kelas karyawan ya. Jadi si UT itu bahasanya bukan kelas karyawan ya. Bukan kelas karyawan ya? Bukan Kelas apa tuh? karyawan. Pegawai? Jadi kelas umum gitu, kelas umum. Kelas umum. Jadi itu kan karena sistem kuliahan kita yang fleksibel ya. Iya. Bisa di mana aja, kapan aja. Mungkin kalau yang karyawan kan sibuk kerja dari hari Senin sampai Jumat seperti Iya. itu kan. Mereka hanya bisa di hari Sabtu atau Minggu. Nah, jadi kalau yang memang kuliahnya secara online itu kita ada nama sistemnya namanya ada e-learning ya. E-learning, oke. Itu mereka bagi yang mengambil SIPAS non TTM, yang non tatap muka itu pembelajaran melalui e-learning. Dan itu per setiap satu pertemuan itu bisa kapan aja. Kapan aja? Bisa kapan aja. Jadi nggak harus Oke. di hari Sabtu, nggak harus di hari Senin, Selasa, Rabu, itu kapan aja dia mau ngakses di e-learning itu bisa. Karena pada nyarinya itu kan ada nggak sih kuliah Sabtu Minggu gitu ya? Ya, kalau yang kuliah Sabtu Minggu itu mungkin bagi yang teman-teman yang mau mengambil SIPAS semi atau SIPAS penuh yang ada tatap mukanya. Oh beda ya. Tapi dengan syarat kalau yang ingin mau mengajukan tatap muka itu memiliki teman-teman yang sama sejawat, misalnya program studinya sama, semesternya sama, mata kuliahnya sama, kemudian dia mau tatap muka itu minimal 20 orang. Oke, jadi 20 orang e-learning per satu kelas. jadi Iya, bisa 20 orang pakai satu kelas. e-learning itu. Ya, itu yang full online di e-learning karena Full online. full online. Jadi per sesinya itu kurang lebih diberikan selama waktu 2 minggu. Nah, itu silakan Oke. kapan aja dia mau mengakses sebelum sampai sesi 1 berakhir. Oh, jadi ada prosesinya gitu ya. Iya, betul. Makanya untuk pegawai banyak yang mengambil di universitas terbuka karena pembelajarannya 1 minggu, bukan Sabtu Minggu ya. Bukan Sabtu Minggu. 1 minggu. Sabtu Minggu. Dan bisa dipilih oleh mahasiswanya kira-kira available-nya kapan, Kapan, gitu ya. Jadi iya. kalau misalkan ditanya universitas terbuka ini ada kelas karyawan atau enggak? Jawabannya enggak ya. Enggak. Tapi sangat fleksibel, Tapi sangat fleksibel. untuk karyawan, pegawai dan lain-lainnya Betul. yang memang agak bentrok dengan pekerjaan. Iya, gitu betul ya. sekali. Mau pilih apa lagi sih kalau bukan universitas terbuka nih, sobat UT di rumah ya. Betul. Dan kalau misalkan nih, ini ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang pendaftaran di universitas terbuka? Kalau misalkan nggak ada, mungkin di mana sih sobat UT atau calon mahasiswa bisa mendapatkan info-info seputar pendaftaran atau syarat pendaftaran dan lain-lain? Oke, kalau untuk mencari informasi kita ada ya di mana-mana. Baik itu Instagram kita @unip terbuka Lampung, unip terbuka UT Lampung official ya Oke, sekarang ya, udah ganti nama ya. Iya, iya. Saya ingatnya masih di tahun 2023 itu masih unip terbuka. Memang baru ganti nama sih memang ya. Jadi yang sekarang kan utlampung.official ya. Nah, Ya. itu boleh dicek aja di Instagram kita. Itu pastinya ada postingan untuk tata cara pendaftarannya kapan, Iya. informasi UT kapan dibuka, kapan registrasi, itu ada di situ. Atau mungkin di yang unit terbuka yang pusatnya juga ada gitu kan. Oke. Yang lebih lengkapnya lagi ada di website. Nah, kalau di website Di itu juga website ada. ya? Iya. Lampung UTSI. Lampung UTSI. Oh, kok saya tahu. Tapi kalau misalkan memang mau mendaftarkan, selain tadi syarat-syaratnya sudah diberikan sama Pak Yanto dan juga Pak Budi, kalau misalkan mau daftar langsung datang ke UT Lampung itu bisa nggak?
Bisa dong pastinya. Atau di web apa nih kalau mau di rumah, di website apa? Mau teman-teman yang mungkin yang calon mahasiswa baru nih yang mau join, yang mau bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka, boleh datang ke kantor kita ya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 108B Raja Basa Bandar Lampung. Nanti akan kita pandu cara untuk melakukan registrasi mahasiswa barunya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang ingin lebih di rumah aja nih gitu kan, yang lagi repot dengan pekerjaannya, nggak bisa meninggalkan tempatnya, atau yang dari luar daerah yang di kabupaten mau daftar, bisa buka admisi sia.ut.ac.id. sia.ut.ac.id itu bisa juga. Tapi dengan catatan kalau misalkan mau mendaftar sendiri harus tahu informasinya seperti tadi untuk biaya, sipas non sipas, atau jangan-jangan malah nggak tahu nih mau jurusan apa, kakak aja yang nentuin gitu. Nggak bisa ya kalau gitu ya. Jadi udah kebayang-bayang, harusnya bisa mikir dulu nih, daftar jurusan apa nih, sesuai passion gitu kan. Memang bagusnya cari info sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti daftar di Universitas Terbuka. Karena mahasiswa baru itu dia agak bingungnya di pilihan layanan. Ini sipas, non sipas, ini apa, nilainya berapa begitu. Nah, pas banget kita sudah infokan di sini. Mungkin nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi ya di next episode ya. Mungkin sebelum kita akhiri podcast episode kali ini, boleh dong diajakin calon mahasiswa yang mungkin sekarang lagi nonton untuk daftar di Universitas Terbuka apa? Karena ini masih dibuka ya. Masih. Pendaftarannya ya. Baru dibuka kemarin. Baru dibuka kemarin. Ini sebelum tutup pasti akan tayang nih sobat UT. Jadi boleh ditonton, boleh diajakin untuk sobat UT dan juga calon mahasiswa Universitas Terbuka. Oke, mungkin sobat-sobat UT dimanapun kalian berada, ataupun yang mungkin masih bingung nih mau kuliah di mana, gak perlu ragu, pilih Universitas Terbuka. Karena cuma di UT itu yang bisa kuliah sesuai dengan gaya kamu. Jadi nggak harus datang secara konvensional, datang ke tempat, dimanapun kalian berada itu tetap bisa melanjutkan kuliah gitu ya. Dari Pak Yanto nih, ada nggak mau diajakin nih sobat UT di rumah nih? Ya, sobat UT di rumah jangan ragu-ragu ya. Kalau pilihan itu kan tergantung keyakinan kita ya. Tapi kalau kita sudah, saya sibuk, ya utilah itu pilihan kita yang tepat. Jadi UT itu yes bagi kita. Oke, jadi jangan bingung-bingung lagi. Yang mungkin bukan bermasalah ya, maksudnya sibuk kerja. Tapi sebenarnya mau kuliah, pengen kuliah tapi yang biayanya nggak terlalu mahal, atau pengen cari fleksibel dalam perkuliahan, UT lah solusinya. Karena Universitas Terbuka, pilihan kuliah fleksibel sesuai gaya kamu. Terima kasih untuk Pak Sugianto dan juga Pak Budi untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Ini kan tadi tentang registrasi, marketing masih ada lagi Pak. Ujian juga masih ada lagi. Ini kan bingung nih jenis-jenis ujian di UT ya. Nanti kita akan ketemu lagi pastinya. Dan untuk sobat UT, kalau misalkan memang ada ide, kira-kira kita harus bahas apa lagi sih di podcastin hari ini, boleh langsung komen di bawah video ini. Dan jangan lupa video ini di like, YouTube-nya di subscribe, dan follow Instagram kita di @utlampungofficial dan @mhs.utlampung. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Budi dan juga Pak Yanto. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Untuk sobat UT, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan sampai habis, subscribe dan follow semua Instagram kita. Audrey Chandra pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.